Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini tanggal 12 Mei 2024. Ya, Yom Rison, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini hari-hari ini kita lagi memperingati tentang pencurahan Roh Kudus. Ya, pencurahan Roh Kudus ya. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, menjadi saksinya Tuhan, menjadi saksinya Tuhan. Siapapun kita menjadi saksinya Tuhan. Sahabat Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada pada hari-hari ini, ya, kita lebih bijaksana, waspada dengan pengajaran-pengajaran yang ada sekarang. Mengapa demikian? Karena kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan terpengaruhi. Firman Tuhan mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Artinya apa? Jikalau kita mendengarkan firman Tuhan itu untuk apa? Untuk siapa? Untuk kita semua. Ya, menegur, menasihati. Supaya apa? Kita lebih berkembang. Di dalam apa? Iman kita, supaya iman kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sahabat Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Pencurahan Roh Kudus berbicara tentang pribadi Yesus Kristus. Kita akan melihat. Ya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya apa? Bahwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus diberikan dalam nama Yesus Kristus. Jadi dalam hidup kita harus mengerti, memahami. Ya, kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, berbicara tentang Yesus Kristus. Kita berbicara tentang Bapa, berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesaya 9 ayat 5, Yesus disebut sebagai apa? Tuhan. Sebagai apa? Bapa. Sebagai apa? Raja damai. Ya. Sebagai raja. Sebagai pembawa damai. Jadi dalam kehidupan kita yang ada sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar memahami kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua supaya kita melakukan firman Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan. Sekarang banyak kita, kalau kita mau menjadi saksi Tuhan, sekarang banyak cara, ya, banyak. Melalui apa? Ya, sosmed, sosial media bisa kita menjadi saksi.
menyampaikan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Siapa Tuhan itu? Siapakah Yesus itu? Siapakah dia? Orang bertanya sekarang, orang berkata sekarang bahwa Yesus itu bukan Bapa. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan, Yesus itu disebut juga Bapa. Ayat ada Yesaya 9 ayat 5. Dia disebut sebagai Bapa. Ketika engkau berkata, Bapa, engkau baik, Bapa Yesus engkau baik, maka engkau akan melihat, kita akan melihat betapa luar biasanya Tuhan, sangat ajaib, sangat dahsyat. Hari-hari ini kita harus hati-hati melalui pengajaran-pengajaran yang ada sekarang. Banyak pengajaran-pengajaran yang mulai menyimpang. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, hari-hari ini kita sedang menikmati pengajaran-pengajaran yang banyak sekali. Kalau kita tidak kuat iman, maka kita akan terpengaruhi dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari lebih dalam lagi mengenal Tuhan, lebih dalam lagi mengasihi Tuhan, lebih dalam lagi mencintai Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan di awal yang kita baca tadi di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Tuhan. Menjadi saksi-saksinya Yesus Kristus dimanapun kita berada. Mari minta kepada Tuhan kemampuan untuk menyaksikan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ceritakanlah bahwa Yesus itu Tuhan. Orang mau ngomong apa terserah. Saya menyampaikan, yang penting kita sampaikan. Ya. Ada di komen yang berkata, ya kayak apa, kayak celup aja. Ya udah biarin aja. Biarin, berkati aja orang demikian. Mengapa? Karena kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua supaya kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Ceritakanlah kematiannya, ceritakanlah kebangkitannya, ceritakanlah ia menyiapkan tempat bagi kita di surga. Itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Kita diselamatkan ketika kita berbuat baik, bukan mencari keselamatan yang ada. Bukan lagi mencari keselamatan, tetapi mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mempertahankan keselamatan itu tak segampang yang kita pikirkan. Tak segampang dengan ucapan kita, tak segampang dengan cara kita melakukan. Ya. Tak segampang itu. Karena apa? Mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan itu dalam hidup kita. Ketika orang mengolok kita, ketika orang mencaci maki kita, ketika orang berkata-kata yang tidak benar, kita harus mengampuni. Karena apa? Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ada Roh Kudus, ada Yesus dalam hidup kita. Ada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach ada dalam hidup kita. Mari sahabat-sahabat Kristus yang ada dimanapun berada, tetap lakukan firman Tuhan. Jangan pernah menyerah.
dengan keadaan yang ada, tapi lakukanlah kebenaran firman. Menjadi saksi-saksinya Tuhan. Ketika menjadi saksi itu menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa yang kita alami saat ini mari kita ceritakan. Ya. Saya beberapa bulan yang lalu diperhadapkan dengan situasi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pergumulan kami juga saat ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kami yakin dan kami percaya bagi Tuhan Yesus sanggup mengadakan segala sesuatu. Yang penting percaya, lakukan firman Tuhan. Saya lagi belajar melakukan firman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu, ya, akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikanlah mereka dan awan menutupinya dan pandangan mereka. Ya, katakanlah, ya, ketika mereka sedang menatap langit waktu ini, ia naik, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat di langit? Yesus, ya, ini terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat naik ke surga. Ya, nah, maka kembali rasul-rasul itu di Yerusalem. Ya, ini menanti-nantikan, ya. Jadi dalam kehidupan rasul-rasul yang ada, ya, menantikan juga Roh Kudus. Ketika kita melihat di ayat yang ke pasal yang kedua di Kisah Para Rasul, ya, tentang hari Pentakosta, ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api dan bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumun, lalu orang banyak mereka bingung, ya, bingung karena, ya, mereka masing-masing mendengarkan berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka, ya, tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Ya, kata kita orang Pertia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Familia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Jadi bahasa lidah itu tidak bisa diajarkan. Kalau saat-saat ini ada yang berkata, mari berbahasa roh, ikutin saya, menurut firman Tuhan tidak sesuai.
menurut firman Tuhan tidak sesuai. Ya, kalau bilang berbahasa roh, lantas ada yang bilang, ayo ikut saya, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah mengajarkan demikian. Ya, kalau ada yang begitu ya udah terserah mau ikut atau tidak, terserah. Yang penting firman Tuhan katakan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau berbahasa roh, bahasa lidah, itu Roh Kudus yang kasih. Tidak diajarkan. Karena saya pernah ikut di suatu tempat ada yang ayo ikutin saya bla 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 bla, itu tidak sesuai. Dan saya tidak ikutin seperti itu. Saya waktu itu saya ikut ketika dibilang ikutin begitu saya tidak ikut. Ya, karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berbahasa lidah. Yang saat ini pencurahan Roh Kudus, memperingati pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Mari kita lebih pahami kebenaran firman Tuhan. Jangan ikut-ikutan jemaat Tuhan, hamba Tuhan dimanapun berada. Jangan ikut-ikutan, ayo kita bahasa roh, kita semua bahasa roh, ikutin aku, dia ikutin lagi. Firman Tuhan bilang tidak sesuai. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 2 ini, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang mengarahkan, bukan satu bahasa bla 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 bla, tidak, tetapi banyak. Artinya apa? Dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh satu oknum yang ada dan mengikuti contoh. Saya harus ikut begini. Tidak bisa. Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang mengarahkan. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang menyiapkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Mari lakukan firman. Terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan mengikuti ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saat-saat ini banyak sekali. Ya, ada orang, ayo ikut saya, bahasa roh. Tidak boleh. Tidak boleh menurut firman Tuhan. Menurut firman Tuhan. Jadi mari kita berhati-hati. Berhati-hati. Ya, ketika ada orang berkata begitu, ada di suatu tempat ibadah dimanapun, firman Tuhan tidak pernah mengajarkan demikian. Pencurahan Roh Kudus itu dalam hidup kita masing-masing itu pemberian kepada kita. Dan kalau kita baca tadi di Yohanes tadi, ya, Yohanes 14 tadi ayat 26, ya, Roh Kudus itu datang dalam hidup kita menceritakan juga tentang apa? Menceritakan, mengajar ini menceritakan tentang kuasa Tuhan. Jadi kita ceritakan, ya. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi diceritakan kepada kita dan kita sampaikan. Ya, ayatnya ada, Yohanes itu berkesinambungan, pergi, ya. Ketika ada Roh Kudus, Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita dan kita jangan ikut-ikutan lagi, ya. Kalau ada yang bilang, ayo ikut saya berbahasa lidah, jangan ikut-ikutan. Sebab firman Tuhan yang ajarkan gak boleh begitu. Ya, ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, ya, kita dan ajarlah mereka, ya. Ini karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Jadi dalam hidup kita mari sahabat-sahabat Tuhan Yesus Kristus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup berkenan di hadapan Tuhan.
Ya. Kalau kita baca lagi ini di Kisah Para Rasul tentang baptisan banyak. Tapi saat ini kita berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak bisa diajarkan. Contoh, ayo kita bahasa lidah, tidak bisa, bahasa roh tidak bisa. Menurut firman Tuhan, Roh Kudus sendiri yang mengerahkan, Roh Kudus sendiri yang mengarahkan kita untuk bahasa apa. Entah dia bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa apa saja. Ya. Kalau menurut firman Tuhan. Jadi kita ikuti firman Tuhan. Jangan mengikuti yang lain, teman-teman. Jangan mengikuti ajaran-ajaran yang lain. Kalau ada yang mengajarkan begitu, kita harus introspeksi diri, kembali lagi kepada firman Tuhan. Kembali lagi kepada firman Tuhan, ya. Jadi teman-teman yang ada, jemaat Tuhan yang ada, jemaat Tuhan misianik yang ada, ya, mari tetap setia sama Tuhan. Mengapa saya berkata atau saya kasih misianik yang ada? Karena kita mau kembali kepada akar. Dan nanti suatu saat ketika sudah dilengkapi tentang semuanya, saya akan bahas satu persatu mengenai bahasa Ibrani supaya kita lebih mengerti, teman-teman. Mengerti, dan ketika kita mengerti kita bilang, wow, dahsyat. Tuhan dahsyat, sangat ajaib. Jadi mari setia sama Tuhan. Dia mencurahkan Roh Kudusnya dalam hidup kita. Buka hati kita, terima Roh Kudus itu dalam hidup kita. Roh Kudus yang mengajarkan hidup kita, Roh Kudus yang mengajarkan keberadaan kita, Roh Kuduslah yang menyampaikan, ya, dalam hidup kita. Kalau kita mau apa, kita minta Roh Kudus tolong saya mau berbahasa lidah. Silakan minta sama Tuhan. Silakan minta sama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang akan mengarahkan dalam hidup kita, bukan pendeta. Ingat, bukan pendeta yang berkata, ayo ikut saya, bla 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 bla, lantas kita ikut. Bukan, tapi Roh Kudus sendiri. Pendeta, hamba Tuhan, atau seorang pemimpin, atau ya seorang hamba Tuhan, dia berkata, ayo minta kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus tolong. Jadi hamba Tuhan atau pendeta hanya mengarahkan, minta supaya bisa berbahasa lidah, ya, bisa bahasa Roh Kudus, bisa bahasa roh, minta kepada Tuhan. Ya. Hamba Tuhan atau seorang pendeta, dia hanya mengarahkan demikian, minta kepada Tuhan, bukan ikut saya untuk bahasa lidah. Tidak bisa seperti itu menurut firman Tuhan. Puji Tuhan, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Kesimpulan dari firman Tuhan pembahasan pada saat ini, ya, Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang mengarahkan hidup kita, Roh Kudus yang mengarahkan keberadaan kita. Dan Roh Kudus kalau kita baca di Yohanes tadi, ya, Roh Kudus datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Roh Kudus datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus tidak bisa diajarkan oleh pendeta manapun. Ayo ikut saya untuk berbahasa lidah, bla bla bla. Tidak bisa menurut firman Tuhan, bukan menurut saya. Kedua dan ketiga, Roh Kudus itu yang menginsafkan kita, menyadarkan kita, ya, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita luar biasa Roh Kudus.
Sebab itu barang siapa yang menyukakan ya, barang siapa yang menyenangkan hati Roh Kudus ya, wow, Tuhan akan berkarya. Tapi barang siapa yang menyakiti Roh Kudus, apa yang terjadi? Ya, Tuhanlah yang berkarya dalam hidup. Jadi mari kita sukakan hati Tuhan, kita menyukakan, kita senangkan hati Tuhan. Tuhan yang akan berkarya dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Berkati kami semua. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Berkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada. Jemaat mesianik yang ada, Tuhan berkati. Kami percaya kuasa-Mu yang berkarya dalam hidup kami. Kami membuka hati kami untuk Tuhan. Kami membuka hati untuk Roh Kudus menaungi keberadaan kami. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, arahkan kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yesus dalam hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu yang berkarya, kuasa-Mu yang memberkati kami. Terima kasih, berkati bangsa kami, berkati negeri kami, berkati bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, berkati bangsa Israel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pergumulan kami masing-masing, Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar. Pergumulan untuk tempat ibadah yang ada, Tuhan tolong, Tuhan menyiapkan segala yang kami perlukan untuk tempat ibadah yang ada. Kami butuh dana untuk tempat ibadah yang ada. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur buat kasih anugerah pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami akhiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat damai, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Tuhan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai saat ini sampai akhir hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Amin.